Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Xuan Yu, ketika kamu mulai belajar dari Guru Nana, kamu harus memberitahu Momi apa yang telah kamu pelajari, oke? Jika Anda menemukan sesuatu yang aneh, Anda harus memberitahu Momi juga, oke? Nancheng memperingatkan putranya dengan lembut. Oh, baiklah, Momi, bisakah kamu mencoba menangkapku? Lan Xuan Yu tiba-tiba tertawa. Menangkapmu untuk apa? Nancheng tercengang. Lan Xuan Yu terkikik. Aku akan membiarkanmu menciumku jika kamu menangkapku. Melihat betapa menggemaskannya putranya, Nancheng terkekeh dan mengangkat lengannya berusaha menangkapnya sambil berkata, aku akan menciummu sampai kamu muak, aku akan menciummu ratusan kali sebelum aku melepaskanmu. Petik 2. Meskipun itu yang dia katakan, dia tidak menangkap apapun di tangannya. Lan Xuan Yu melompat mundur dan menghindar. Nancheng tersenyum dan menerkam ke arah putranya dengan tangan terbuka. Lan Xuan Yu berjongkok dan tiba-tiba ada kekuatan dari kakinya. Dia melompat dari sudut yang aneh dan itu adalah tempat di mana Nancheng hampir bisa menangkapnya. Nancheng bukanlah seorang Battle Spirit Master, tetapi dia masih seorang kultivator Six Spirit Rings dan dia secara fisik lebih kuat dari orang biasa. Pertama kali dia meleset bisa dimaafkan tapi usaha keduanya mengejutkannya. Dia kemudian berbalik, kecepatannya jelas meningkat dan dia bahkan menggerakkan bahunya untuk membuat tipuan ke samping saat dia menyerbu ke arahnya. Lan Xuan Yu kemudian menggerakkan kakinya dan tepat ketika dia akan ditangkap oleh tangannya, dia berbelok dengan cerdik dan menyelinap melewati Nancheng, membuatnya menangkap udara sekali lagi. Haha, kamu tidak menangkapku. Kamu harus membiarkan aku menciummu jika kamu tidak bisa menangkapku, Bu. Setelah mengelak dari cakar, ibunya 3 kali berturut-turut, Lan Xuan Yu sangat gembira. Nancheng tidak melanjutkan dan hanya menatap putranya dengan heran. Meskipun dia tidak yakin bagaimana Lan Xuan Yu melakukan itu jelas merupakan penghindaran yang rumit dan sepertinya memiliki ritme khusus untuk itu. Xuan Yu, dari siapa kamu mempelajari metode ini? Guru Nana, Lan Xuan Yu menjawab sambil tersenyum. Bukankah kamu memintaku untuk memberitahumu semua yang telah kupelajari? Guru Nana, kapan? Mengapa saya tidak mengetahuinya? Nancheng tercengang. Lan Xuan Yu kemudian berkata, saya belajar darinya dalam mimpi saya. Oh, tidak, Guru Nana berkata bahwa itu ada dalam kesadaran saya. Petik 2. Nancheng terperangah dan dengan cepat bertanya lebih lanjut. Lan Xuan Yu kemudian memberitahunya tentang gerak kaki yang diajarkan Nana selama perjalanan pulang mereka. Setelah mendengarkannya, keterkejutan di hati Nancheng seperti yang diharapkan. Seberapa kuat kekuatan spiritual seseorang untuk dapat menyerang kesadaran orang lain tanpa menyakiti pihak lain dan bahkan melakukan pelajaran? Bahkan seseorang dari alam roh laut tidak akan bisa mencapai ini. Mungkin saja dia memiliki peringkat yang lebih tinggi dari yang dia kira. Dia mungkin berada di alam yang tidak bisa dia jangkau. Kekuatan Nana ini terlalu kuat. Sejak Nancheng mencapai peringkat 6, kekuatan rohnya meningkat dengan kecepatan kura-kura tidak peduli seberapa keras dia berlatih. Dia tahu bahwa keterampilan bawaannya hanya bisa mencapai tingkat ini, tetapi dia adalah kaisar roh, dia cukup berpengetahuan tentang master roh. Xuan Yu, bisakah kita mulai? Suara melodi Nana terdengar dari pintu. Nancheng berjalan untuk membuka pintu dan ketika dia melihat wajah yang menakjubkan itu lagi, dia tiba-tiba merasakan rasa hormat yang tidak bisa dijelaskan. Dia sekarang yakin bahwa Nana tidak memiliki niat buruk terhadap Lan Xuan Yu karena terlalu mudah bagi wanita kuat ini untuk berurusan dengan keluarga mereka jika dia ingin melakukan sesuatu. Orang harus tahu bahwa pangkat berjudul Dou Luo memiliki sedikit kekebalan dari penuntutan seperti halnya bangsawan di zaman kuno. Selama itu bukan kejahatan keji, federasi biasanya hanya memiliki sedikit batasan pada mereka. Estimate 1, Nancheng membungkuk hormat ke arah Nana. Nana berkata, jangan khawatir, saya akan mengajarinya dengan baik. Anda bisa tetap di samping dan mendengarkan, jiwa Anda adalah tipe S jadi saya bisa memanfaatkan pengalaman Anda. Nancheng mengangguk dengan cepat. Meskipun dia tidak haus akan kekuatan, dia merasa lebih nyaman bersama putranya. Mereka memasuki ruang kultivasi dan menutup pintu. Nana memandang Lan Xuan Yu dan tersenyum.
Xuan Yu, yang paling penting untuk kelompok usia Anda adalah membangun fondasi yang kuat, jadi, mari kita mulai dengan beberapa kultivasi sederhana. Hari ini, kita akan melakukan latihan tahan tekanan, oke? Petik 2. Latihan tahan tekanan, apa itu Guru Nana? Lan Xuan Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Nana kemudian berkata, Guru akan memberi Anda sedikit tekanan nanti dan Anda akan menggunakan kekuatan jiwa Anda untuk menolaknya, begitulah adanya. Ini akan bermanfaat untuk kekuatan jiwa dan kesehatan Anda. Untuk seorang guru jiwa, jumlah tekanan yang sesuai dapat merangsang kemampuan tersembunyi seseorang. Petik 2. Oh, baiklah. Lan Xuan Yu tidak begitu mengerti, tetapi Nan Cheng yang berdiri di samping menjadi cemas. Ye Feng memberi tekanan pada Lan Xuan Yu sebelumnya dan itu menyebabkan jiwanya mengalami beberapa perubahan kan? Tapi apakah tekanan itu akan menyakitinya? Dia pikir. Nana mungkin merasa khawatir dan berkata, saya akan mengendalikannya dengan baik. Kamu juga bisa melakukannya bersamanya. Dia mengangkat tangan kirinya saat dia berbicara. Semuanya tampak kabur sebelum Nan Cheng dan dia dipindahkan ke posisi yang berbeda bahkan sebelum dia menyadarinya. Awalnya, Nan Cheng dan Lan Xuan Yu berdiri bersama tetapi Nana sekarang berdiri di antara mereka. Kemampuan apa ini? Dia berpikir dan saat dia shock, aura aneh keluar dari Nana. Nan Cheng hanya merasakan tekanan tak berbentuk yang muncul. Itu tidak terlalu kuat, tetapi membutuhkan roh untuk melawannya. Dia dengan cepat melepaskan jiwanya dan suhu di udara sepertinya turun. 4 cincin roh kuning dan 2 ungu naik di bawah kakinya dan pada saat yang sama, Nan Cheng segera merasakan bahwa tekanan padanya secara bertahap meningkat. Dia menatap Nana dan dia hanya berdiri di sana. Matanya tertuju pada Lan Xuan Yu dan dia tidak menatapnya sama sekali meskipun ada tekanan yang menindas di udara. Nan Cheng tiba-tiba merasa bahwa dia masih belum tahu banyak tentang dunia Spirit Master. Nana hanya akan tersenyum ketika dia melihat ke arah Lan Xuan Yu dan dia juga merasakan tekanan darinya. Tekanan datang dari semua sisinya dan seolah-olah meremas tubuhnya. Dia melepaskan kekuatan rohnya seperti yang diinstruksikan Nana dan menjalankannya sesuai dengan rute keterampilan surga misterius. Tekanan meningkat perlahan dan di bawah tekanan ini, Lan Xuan Yu bisa merasakan bahwa kekuatan rohnya jelas beroperasi lebih cepat tetapi juga dikonsumsi terus-menerus. Rasakan perubahan dalam tubuh Anda. Bekerja keraslah untuk mengontrol kekuatan roh, jangan biarkan itu berputar-putar dan menggerakkannya sesuai dengan lintasan aslinya. Anda sekarang dapat melepaskan semangat Anda. Suara Nana bergema. Lan Xuan Yu mengangkat tangan kirinya dan Blue Silver Grace bermotif perak muncul dari telapak tangannya. Saat dihadapkan pada tekanan, daun Blue Silver Grace akan berbalik ke arah lain untuk melingkari lengannya mulai dari jari-jarinya tanpa kendalinya. Lan Xuan Yu segera merasa bahwa persepsinya tentang lingkungannya menjadi lebih sensitif saat Blue Silver Grace dilepaskan, dia bahkan bisa merasakan kekuatan tekanan Nana. Unsur-unsur air berkumpul dan secara otomatis membentuk lapisan pelindung yang menutupi dirinya. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan perubahan tekanan. Itu tidak lagi datang dari semua sisinya dan menjadi lebih kuat di beberapa area, sementara lemah di sisi lain. Dia dengan cepat mengendalikan perisai airnya dan membuat beberapa perubahan untuk menahan area tersebut dengan tekanan yang lebih kuat dan dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankannya. Senyuman muncul di sudut bibir Nana. Dia tidak perlu mengajarinya sama sekali. Seorang anak yang cerdas secara alami akan bereaksi terhadap kekuatan auranya. Dalam sekejap, Lan Xuan Yu mulai merasa lelah. Kekuatan rohnya tidak bisa mengikuti sama sekali jadi setelah mencapai tingkat tekanan tertentu, Nana berhenti meningkatkan kekuatannya dan sebaliknya, dia mempertahankannya pada tingkat itu sambil terus mengubah cara bagaimana dia menekannya. Selain terkuras dari kekuatan rohnya, dia juga terkuras secara mental saat dia terus mengendalikan perisai airnya, tetapi tekanannya tidak hilang sama sekali. Nan Cheng merasakan hal yang sama seperti putranya. Meskipun dia peringkat 6, tekanan yang diberikan padanya jelas lebih kuat. Bagian belakang kemejanya sudah basah oleh keringat tanpa sepengetahuannya. Dia dapat melihat bahwa putranya telah melepaskan pelindung airnya dan tampaknya berada dalam kondisi yang sama dengannya. Luar biasa, dia melakukan 2 tindakan sekaligus, memberi dia dan putranya tekanan yang berbeda namun kendalinya sangat halus dan tepat. Kekuatan kendalinya sangat kuat. Yang terhormat,
Aku. Pada saat itu, Nancheng sudah menyerah sepenuhnya dan dia merasa bahwa dia hampir tidak dapat mentolerir apapun lebih jauh. Anda terjebak dalam kemacetan karena Anda terlalu melindungi diri sendiri. Anda tidak akan pernah mencapai batas Anda. Tidak ada tekanan dari luar, jadi peningkatan pangkatmu tentu saja akan lebih lambat. Suara Nana menggema di telinganya sekali lagi. Baik, Nancheng hanya bisa tersenyum pahit saat dia setuju. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak tertarik untuk meningkatkan pangkatnya karena dia hanya seorang peneliti. Dia jelas tidak merasa tertekan karena dia bukan master jiwa pertempuran. Kemudian, tekanan yang digunakan padanya ditingkatkan. Dan di sisi lain, Lan Xuanyu menghadapi situasi serupa. Setelah tekanan dipertahankan selama beberapa waktu, tiba-tiba meningkat. Lan Xuanyu membuka mulutnya, dia ingin berteriak tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa bersuara atau terganggu sama sekali. Tam-tam, tam-tam, tam-tam. Detak jantungnya meningkat. Ini terasa mengerikan, Guru Nana, saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lan Xuanyu menatap Nana dengan sedih dan Nana terus menatapnya dengan senyum yang sama di wajahnya. Matanya penuh dengan semangat. Setelah saling bertatapan, hati Nana melembut. Dia secara naluriah menahan saat matanya terus memberinya gelombang besar dukungan. Xuanyu kecil kemudian menanggapi dengan membusungkan dadanya dengan matanya yang menyedihkan menjadi jauh lebih tegas. Kedua tangannya mengepal dan tiba-tiba, tangan kanannya menyala dan rumput perak biru keemasan muncul dari telapak tangan kanannya. Tepat pada saat itu ketika dia teguh, dedaunan bergerak ke atas dan menutupi kedua lengannya. Rasa hangat kemudian menyebar dari tangan kanannya ke seluruh tubuhnya yang kini terasa lebih ringan dari biasanya. Tekanan yang membuatnya merasa tidak enak berkurang drastis, tetapi yang paling mengejutkannya adalah bahwa dia tampaknya dipenuhi dengan kepercayaan diri dan energi. Blue Silver Grace berpola perak di tangan kirinya bisa mengendalikan elemen air sejak Spirit Awakening-nya. Tangan kanannya memiliki cincin jiwa putih juga tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak ada keterampilan roh yang bisa dia lepaskan. Saat ini adalah pertama kalinya dia merasakan perubahan dari Blue Silver Grace berpola emas dan itu tampak seperti kekuatan. Dia tegas dan akhirnya dipicu. Juga pada saat ini, kekuatan roh di tubuhnya yang seharusnya habis ditingkatkan dengan taktik seolah-olah telah pulih. Blue Silver Grace berpola perak di tangan kirinya juga sedikit bergetar, itu memiliki respon yang tidak biasa dengan Blue Silver Grace bermotif emas di tangan kanannya. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda mengalir kembali dari lengannya dan menyerbu ke dalam tubuhnya pada saat bersamaan. Nana bisa merasakan tubuhnya berubah dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Tekanan yang dia gunakan pada Nancheng dan Lan Xuanyu segera menghilang dan dia bergegas ke Lan Xuanyu. Tanpa ragu, dia meletakkan tangannya di dada Lan Xuanyu. Kedua jenis energi yang mengalir ke pelukannya terasa seperti semburan turbulensi yang membengkak di dekat jantungnya. Kedua energi itu sudah saling bertabrakan sebelum Nana melangkah masuk. Dia menyuntikkan kekuatan roh lembutnya ke dalam dirinya yang kemudian membentuk pusaran yang memutar kedua kekuatan itu bersama-sama tanpa membiarkan mereka bersentuhan satu sama lain. Nana bahkan tidak bisa lebih terkejut saat dia panik pada saat bersamaan. Tekanan menghilang dan Nancheng menghela nafas lega. Dia juga memperhatikan tindakan Nana dan perubahan fisik Lan Xuanyu yang membuatnya takut. Pada saat ini, Lan Xuanyu terlihat sangat berbeda dari saat dia normal. Sisi kiri dari wajah kecilnya sekarang dipenuhi dengan garis-garis perak dan dia memiliki garis-garis emas yang merangkak di sisi kanannya. Kedua pola yang berbeda ini mengalir ke tengah seolah-olah mereka ingin berdesak-desakan satu sama lain. Tubuh Lan Xuanyu jelas sedikit membengkak dan kekuatan roh di tubuhnya berfluktuasi lebih dari biasanya. Matanya berubah perak sementara yang lain berubah menjadi emas dan wajah mungilnya yang cantik sekarang tampak cukup menakutkan. Yang terhormat, Xuanyu, apa yang terjadi padanya? Nancheng berteriak. Nana mengerutkan alisnya, energi xenogeneik. Dia memiliki Twin Spirit dan dua energi di tubuhnya bentrok. Sepertinya hanya satu roh yang terbangun sepenuhnya di awal dan di bawah tekanan, roh lainnya juga telah terbangun. Mereka bisa merasakan satu sama lain dan mereka mulai menyerang satu sama lain. Ini sangat merepotkan. Petik 2. Lebih banyak butiran keringat muncul di dahi Nancheng.
Ini terlalu mendadak dan dia tidak mengharapkannya sama sekali. Semua yang terjadi terlalu mendadak. Apakah dia dalam bahaya? Dia bertanya dengan nada khawatir. Nana dengan suara pelan lalu menjawab, ini sangat berbahaya. Jika dua kekuatan ini bertabrakan di tubuhnya, itu mungkin akan menyebabkan tubuhnya meledak seketika. Dan mengapa saya menemukan kedua kekuatan ini begitu akrab? Dia mengerutkan alisnya dan mencoba yang terbaik untuk mengingat, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun. Jika dia berusaha lebih keras, dia akan mengalami sakit kepala yang hebat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nancheng bertanya dengan cemas. Nana berkata, saya akan memikirkan cara. Biarkan saya berkonsentrasi sejenak. Saat dia berbicara, dia duduk bersila di depan Lan Xuanyu. Dia membawanya ke pelukannya dan dia menekan tangan kanannya di dadanya. Dia memisahkan dua kekuatan dan dia merasakan perubahan di dalam dirinya pada saat yang bersamaan. Air mata Nancheng mengalir, dia tidak menyangka ini akan terjadi sama sekali. Dia tidak menyalahkan Nana atas tekanan yang dia berikan padanya yang menyebabkan mutasi, dia mengerti bahwa ini bukan salahnya. Xuanyu berbeda, dia lahir dari telur. Rumput perak biru berpola emas akan terbangun suatu hari nanti dan mereka beruntung bahwa Douluo berjudul ada di sini sekarang. Jika dia sendirian di rumah, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lan Xuanyu memasuki mimpi yang tidak biasa itu di mana dia melihat banyak titik cahaya sekali lagi. Salah satu lampu dipisahkan dan cahaya keemasan lembut memasuki tubuhnya. Cahaya emas dan perak tampak berbenturan satu sama lain dan keduanya berusaha mengusir pihak lain. Dalam kegelapan, ada juga kekuatan tak terlihat yang mencoba mencegah mereka saling mendorong atau bahkan bertabrakan. Secara bertahap, kekuatan tak terlihat itu mulai berputar dan menarik kekuatan emas dan perak bersamanya. Ia berputar sangat cepat dan membuat kedua pancaran cahaya itu menjadi benang hingga tidak lagi terpisah dengan jelas seperti sebelumnya. Untaian sinar keemasan dan perak lampu berputar lebih cepat dan lebih cepat sampai salah satu bagian terbaiknya mulai membuat sedikit kontak. Ketika mereka bersentuhan, mereka segera terpental seperti tersengat listrik, tetapi mereka segera saling bertabrakan. Keduanya ingin menelan yang lain atau setidaknya mengusir mereka, tetapi kedua kekuatan itu sangat mirip dan tidak ada yang bisa sepenuhnya melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Secara bertahap, untaian emas dan perak itu mulai membungkus satu sama lain seperti jalinan saat mereka diikat. Ini dimulai dengan untaian kecil hingga prosesnya menjadi lebih lancar. Mereka terus berputar dan terjalin hingga tidak membedakan satu sama lain. Mereka telah dicampur dan pada saat yang sama, tidak ada yang bisa menelan yang lain. Dia tidak yakin tentang berapa banyak waktu telah berlalu, tetapi melalui pengamatan yang tajam, dia dapat melihat untaian emas dan perak berubah menjadi pusaran dua warna kecil yang berputar di sekelilingnya sampai stabil. Nana membuka matanya dan menarik tangan kanannya dari dadanya saat dia mengangkat Lan Xuanyu dengan lembut. Lan Xiao dan Nancheng mengamati dari samping dan ada kelesuan di mata mereka. 3 hari telah berlalu sejak hari itu. Baru sekarang garis emas dan perak di wajah Lan Xuanyu akhirnya menghilang. Nancheng ingin menanyainya tetapi dia ditarik kembali oleh Lan Xiao. Dia tahu bahwa pernapasan Lan Xuanyu sekarang stabil dan dia sekarang jauh dari bahaya. Nana menggendong Xuanyu kecil kembali ke kamarnya dan dengan hati-hati membaringkannya di tempat tidur. Dia meletakkan selimut di atasnya sebelum dia keluar dengan tenang. Ketika dia menutup pintu kamar, Nancheng dengan penuh semangat bertanya, "Yang terhormat, Xuanyu, dia." Alis Nana tetap rajutan. "Saya perlu memberitahu kalian tentang kondisi Xuanyu, ini sangat unik. Tolong beritahu kami." Lan Xiao menarik Nancheng kembali dan membawa Nana ke sofa di ruang tamu. Sepertinya ada dua jenis energi berbeda di tubuh Xuanyu. Kalian juga melihat bahwa salah satunya emas dan yang lainnya perak. Kekuatan kedua energi ini sangat kuat dan memiliki kekuatan yang hampir sama. Juga, mereka berdua sangat keras kepala. Saya tidak yakin mengapa tapi saya merasakan hubungan dengan dua energi ini dan ini mungkin alasan mengapa saya menyukai Xuanyu dan kembali ke sini bersamanya. Petik 2. Jika hanya ada satu energi di dalam Xuanyu, maka itu akan sangat membantunya. Itu akan memungkinkan dia untuk dapat membangun kekuatannya dengan cepat untuk menjadi guru jiwa yang kuat. Namun, kedua energi tersebut ada di dalam tubuhnya dan malah membuatnya menjadi kontraproduktif.
Jika energi itu diaktifkan, mereka akan memperebutkan kendali atas tubuhnya. Mereka tidak memiliki kesadaran apapun dan akan berbahaya bagi Xuan Yu jika mereka bertarung karena tubuhnya tidak dapat mengatasinya. Petik 2. Saya mencoba mengendalikan kedua jenis energi ini dan membuatnya baik-baik saja dengan menjalinnya bersama. Kekuatan mereka tidak akan sekuat dan dengan metode pemintalan, mereka tidak akan bersentuhan satu sama lain karena masih akan ada sedikit jarak di antara mereka. Mereka sekarang telah mencapai tingkat keseimbangan dan itu menstabilkan situasinya. Petik 2. Saat Lan Xiao dan Nan Cheng mendengarkan prosesnya, mereka terkejut dan merasa agak tidak berdaya juga karena mereka tidak memahami apapun seolah-olah apa yang dia katakan adalah milik dunia lain. Ini bukan satu-satunya masalah saat ini. Mereka masih akan dilepaskan di masa depan saat pangkatnya meningkat karena dua jenis energi ini ada di darahnya. Dia harus mengolah dirinya sendiri apapun yang terjadi. Saat ia mencapai usia tertentu, pertumbuhan pembuluh darahnya akan menyebabkannya terlepas. Kalau itu terjadi dan tidak bisa tersalurkan secara efektif, bahaya akan muncul lagi dan bahkan bisa lebih intens, lanjut Nana. Lan Xiao kemudian berteriak, apa yang harus kita lakukan? Saya baru mencobanya sekarang dan kedua jenis energi ini sepertinya dapat bergabung dalam kondisi tertentu. Ini sangat menantang dan butuh waktu lama juga. Saya telah membantunya untuk menjerat mereka di dalam tubuhnya melalui metode pemintalan dan saya memastikan bahwa bidang kontak permukaannya akan sekecil mungkin. Dia akan baik-baik saja jika dia bisa mengendalikan fusi kedua jenis energi ini. Saya rasa saya tahu bagaimana melakukan itu, tetapi saya tidak dapat mengingat apapun, kata Nana.